Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi siswa-siswi Madrasah Sanawiyah yang Bapak cintai, khususnya kelas 7 ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak mengingatkan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ya. Meskipun kita pembelajaran jarak jauh atau PJJ, kita harus tetap semangat belajar. Sebelum kita belajar, mari kita awali dulu dengan membaca doa bersama-sama ya, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan hari pertama ini, kita akan membahas mengenai kedudukan dan fungsi Al-Quran dan Al-Hadis dalam Islam. A. Pengertian Al-Quran dan Al-Hadis. Ini kita akan fokus di pengertian Al-Qurannya terlebih dahulu ya. Ditinjau dari segi kebahasaan, Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Kata Al-Quran adalah bentuk kata benda, masdar, dari kata kerja qoro'a yang artinya membaca. Konsep pemakaian kata ini dapat juga dijumpai pada salah satu surat Al-Quran sendiri, yakni pada ayat 17 dan 18 surat Al-Qiyamah. Namun kita akan melihat di satu ayat saja dulu ya, yaitu di ayat ke-17. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'alaina jam'ah wa Qur'anah. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Jadi, yang dimaksud dengan Al-Quran itu adalah bacaan. Ini kalau kita pahami secara bahasa ya, dalam Al-Quran atau Al-Quran itu artinya adalah bacaan. Kemudian kita lihat lagi pengertian hadis menurut para ulama. Tadi kita sudah memahami ya, sedikit memahami mengenai apa itu pengertian Al-Quran. Sekarang ke pengertian hadis. Yang ke-1, segala perkataan, perbuatan, dan hal ihwal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi segala perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad adalah hadis. Disebut dengan hadis. Hadis itu adalah landasan yang kedua ya bagi umat Islam. Landasan hukum atau pedoman yang kedua. Kalau dalam Islam itu ada dua pedoman yang utama, yaitu yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis. Dan berikutnya masih banyak lagi, ada ijma, ada qiyas, dan lain sebagainya. Namun, pedoman yang utama dalam Al-Quran atau dalam Islam adalah Al-Quran dan hadis. Yang kedua, segala perkataan, perbuatan, dan takrir atau ketetapan Nabi Muhammad SAW yang berkenaan dengan hukum bagi umatnya. Jadi, hadis itu adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad ya, yang berkenaan dengan hukum. Kemudian yang ketiga, segala berita yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir atau ketetapan, maupun penjelasan tentang sifat-sifat beliau yang dituturkan kembali oleh para sahabat. Jadi,
segala sesuatu yang dikatakan oleh Nabi, perbuatan Nabi, kemudian sifat-sifat atau tentang akhlak Nabi yang pernah dituturkan oleh para sahabat, maka itu menjadi hadis atau disebut dengan hadis. Baik, berikutnya kita lihat fungsi Al-Quran ya. Sekarang sudah mulai masuk ke fungsi Al-Quran. Penjelasan tentang fungsi Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat ke-1. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. Yang artinya Alif, Lam, dan Ro. Ini adalah kitab yang kami tuturkan kepadamu. Sekali lagi, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Nah, jadi ternyata fungsi Al-Quran di sini adalah agar manusia itu keluar nih dari hal-hal yang sifatnya jelek atau jahiliyah menuju ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sebagai petunjuk ya. Al-Quran sebagai petunjuk. Berikutnya kita lihat lagi. Ini masih berkaitan dengan fungsi Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu
dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Oke, adik-adik. Barusan kita sudah membaca surat Al-Baqarah ayat 185 ya. Kita bisa simpulkan dari surat tersebut, dari ayat 185 surat Al-Baqarah, yaitu tentang 3 hal atau 3 fungsi Al-Quran. Apa saja itu? Yang pertama, Al-Quran itu sebagai petunjuk kehidupan bagi manusia. Kemudian, yang kedua, sebagai penjelasan dari petunjuk tersebut. Kemudian, yang ketiga, sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah, atau yang hak dan yang batil. Baik adik-adik, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk kehidupan kita nih. Kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Dengan kita mempelajari Al-Quran, berusaha mengamalkannya, membacanya dengan sungguh-sungguh, sebaik mungkin sesuai dengan tajwid, dan berusaha mengamalkan Al-Quran, insya Allah kita akan selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi adik-adik, apapun kesulitan yang kita hadapi, jangan pernah mengeluh, jangan pernah menyerah ataupun putus asa. Jadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Oke? Jika ada hal-hal yang belum adik-adik pahami, silahkan komentar atau berikan pertanyaannya di dalam kolom komentar di bawah video YouTube ini ya. Insya Allah nanti akan dijawab pada lain waktu atau pada lain kesempatan. Sekali lagi, Al-Quran merupakan petunjuk bagi kita manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan melalui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Al-Quran itu pertama kali diturunkan di Gua Hiro ya, di Gua Hiro, yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Pada tanggal 17 Ramadan. Yaitu apa sih ayat yang pertama kali? Tentu adik-adik tahu ya. Di surat Al-Alaq yang bunyinya itu yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itu adalah ayat pertama dari ayat 1 hingga ayat 5 yang pertama kali Allah turunkan melalui malaikat Jibril di Gua Hiro pada tanggal 17 Ramadan, atau yang sering kita sebut juga sebagai Nuzulul Quran. Baik adik-adik, sekali lagi jika ada hal-hal yang belum dipahami silahkan komentar di bawah ya. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan perlindungannya kepada kita semua, kepada keluarga kita dan seluruh saudara-saudara atau sahabat-sahabat kita.
Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.